Baik teman-teman, berikut ini cerita yang tidak kalah menarik berkaitan dengan anak muda yang sudah sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, pulang-pulangnya memilih bisnis yang mungkin sebagian dari kita nggak percaya. Kok mau ya, kok begitu ya? Apa yang terjadi di balik pilihan usaha yang dia tekuni? Siapa dia? Kathleen Gondo Utomo. Baik, Kathleen. Iya Pak. Boleh tahu umur nggak? 32. Kamu sekolah di mana? Formalnya? Ya, saya S1, saya ambil Food Science dari Cornell University di New York. Terus sama kita, sama. Sama. Iya. Saya di LA. Iya. Lenteng Agung. Oke, sorry Kathleen. Tapi tunggu dulu, S1 di Cornell University di New York. Oke, kamu punya prestasi, lulus bagus atau pas-pasan? Summa cum laude, IPK 3,99. Sampai di situ masih sama kita. Iya. Saya 299 tapi. Oke, S1, S2 katanya lanjut kuliah ya? Iya, jadi setelah S1 sempat kerja sebentar di pabrik keju, terus saya S2 di London Business School ambil Master Management Business. S2 saya 2 kali, 1 kali lagi di Fudan University di Shanghai, ambil Master of Science in International Business. Serakah sekali kamu ya. Sementara aku nggak pernah lulus sarjana, kamu udah banyak sekali. Tunggu dulu, yang S1 jurusan apa? Food Science. Food Science, Yeah. Oke. Teknik pangan lah. Oke. Duduk dulu, aku mulai grogi nih ngadepin S2-nya yang 2 itu. Kamu kemudian pulang ke Indonesia. Iya, betul. Dan kemudian memilih membuka usaha. Ujung-ujungnya jualan es. Jualan es. Jualan es. Berapa nih esmo harganya? Ya, jadi saya membangun High Cups. High Cups ini adalah perusahaan F&B dengan misi khusus, yaitu pemerataan gender. Di High Cups ini kita punya berbagai varian makanan dan minuman. Sekarang kita jualan minuman dari harga Rp5.000. Kenapa kamu memilih itu? Sebenarnya High Cups itu lahir karena saya gemes gitu, saya frustasi gitu dengan kenyataan bahwa perempuan di Indonesia itu tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Itu kenapa Jangan saya lihat aku, siapa laki-laki di sini? Awas kalian ya, kasih kesempatan dong yang sama. Oke, jadi dari mana kesadaran bahwa kamu merasa perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki? Dari mana? Saya lulusan tahun 2014. Pada saat itu saya lulus dari New York, saya sempat kerja. Tapi pulang kerja, waktu saya di Amerika kan pulang kerja malam, di sini pagi gitu kan. Jadi saya berkeinginan gimana caranya kita give back untuk Indonesia. Jadi waktu itu saya sama teman-teman, mereka juga ada yang sekolah di Kanada, sekolah di Amerika. Kita semua away dari Indonesia, tapi kita sama-sama membangun yang namanya Diaspora Ikhlas. Diaspora Ikhlas itu non-profit organization yang khususnya mengajar bahasa Inggris. Jadi kita kerjasama dengan beberapa panti asuhan, ada di Aceh, ada beberapa di Jawa Tengah, ada beberapa di Jawa Timur juga. Waktu itu teman-teman kayak nggak tahu nih Skype, ada yang tahu Skype nggak? Oh masih tahu ya. Jadi kita pakai Skype untuk simply ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak SD, SMP, SMA. Yang saya notice adalah ketika saya ngajar untuk adik-adik yang ada di SMP dan SMA, kok kebanyakan cowok semua. Apalagi di SMA, sangat wajar kalau nggak ada ceweknya sama sekali. Ketika saya tanya, loh ini kok banyak cowoknya, ceweknya kemana? Saya ditanya balik, loh kok cewek sekolah? Kok cewek SMP? Ngapain? SD aja, intinya gitu kira-kira. Malah saya bingung gitu. Saya yang dianggap aneh sama mereka, loh kok kakak kuliah? Gitu. Jadi dari situ saya pun sadar bahwa masih ada aja daerah-daerah di Indonesia yang perempuan dari kecil mindsetnya sudah diajarin, ujung-ujungnya kamu pasti akan beribu rumah tangga, nggak usah sekolah tinggi-tinggi.
Nah itu tuh saya gemes banget di situ. Itu trigger saya kenapa saya tertarik di bagian ya woman empowerment ini gitu. Tapi kita kembali dulu ke awal Iya. High Cups ini ya. Karena waktu kamu pulang dengan 3 gelar itu, kesarjanaan, kemudian kamu mulai merintis usaha jualan es. Persisnya es apa yang kamu jual hari itu? Oke, jadi waktu itu saya jualan berbagai variannya kayaknya cuma 5 waktu itu. 10 ribuan semuanya. Ada varian susu dengan stroberi, ada susu coklat. Jadi lebih ke banyak varian-varian susu di situ. Oke. Mereknya sudah High Cups. High Cups. Oke. Zaman dulu ya Itu tapi kamu itu. cara Menu jual, yang dulu. Iya. Cara jualnya bagaimana? Saya buka booth gerobak sih, gerobak 2x1 gitu. Saya beli gerobak bekas, dicat ulang. Saya buka waktu itu store pertama di Serang Banten. 2x1 saya sendiri sama ada satu lagi waktu itu staff, kita berdua kita jualan aja gitu. Kathleen, ini agak nggak masuk akal di pikiran teman-teman. Kamu sekolah tinggi-tinggi, anak-anak muda yang sekolah tinggi-tinggi kan langsung berpikir, wah nanti aku punya bisnis yang keren, yang besar dan seterusnya. Kamu jualan dengan gerobak gitu dan kamu langsung operasional juga di situ. Mau nggak mau. Apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Memang aku tahu tadi kan kamu jelasin bahwa kamu ingin membantu kaum perempuan. Yeah. Tapi dimulai dengan jualan es dan kamu yang jualan langsung. Yeah. Dengan modal berapa hari itu? Waktu itu 10 juta. Dari mana uangmu 10 juta itu? Sebelumnya kan saya kerja, saya ada tabungan. Oh ada tabungan, Ada. 10 juta kamu beli gerobak, lain-lain itu kamu cat Bahan sendiri dan baku. seterusnya, bahan Iya. baku kamu jualan. Betul. Oke, apa yang ada dalam pikiranmu hari itu? Jadi gini, pada saat memulai waktu itu saya nggak mikir terlalu kompleks. Pokoknya saya punya visi ini, saya ingin membangun, saya ingin memperkenalkan bahwa wanita punya opsi, punya pilihan hidup. Ujungnya adalah kita ingin membangun satu komunitas wanita-wanita yang merdeka, wanita-wanita yang berani untuk berambisi dan bermimpi. Jadi ya saya tahu untuk ke sana nggak mungkin langsung ada di level situ, pasti semua ada prosesnya. Dan kalau prosesnya itu pertama saya harus terjun sendiri ya terjun aja nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin kita buka suatu outlet restoran yang gede tanpa ada pengalaman juga, gitu kan. Jadi mungkin di situ adalah starting point saya. Gitu, saya mau jalan dulu aja deh, eksekusi dulu aja deh. Terus nanti kita reiterate, kita evolusi along the way. Jadi sekarang pun High Cups yang sekarang secara packaging, menu, harga, penampilan, booth, outlet itu berbeda jauh. Cara kita mendistribusikan barang, menjual itu berbeda jauh dengan High Cups yang dulu, gitu. Omong-omong orang tuamu ini pekerjaannya apa? Mama saya ibu rumah tangga, papa saya juga entrepreneur gitu, tapi bukan F&B. Terus apa kata mereka ketika melihat anaknya setelah disekolahkan jauh-jauh? Ini kan sekolah bukan beasiswa, bayar sendiri kan? Betul, Nah ini pasti orang tua yang bayarin kan? betul. Apa mereka nggak frustrasi lihat anaknya pulang-pulang jualan es yang gerobaknya 2x1 itu tadi? Apa reaksi orang tua? Sama seperti reaksi Bang Andi, ya kan normal ya. Saya anak tunggal, orang tua pasti mempertanyakan, ngapain sih gitu. Udah enak kok kerja yang kemarin di kantor, keren di SCBD, ngapain jualan es? 10.000 lagi, sehari omsetnya berapa? Pertama-tama juga banyak gak lakunya ya, kan gitu. Pulang juga, tiap hari kan saya ke Serang tuh. Ongkos ke Serang berapa? Dibandingin omsetmu emang masuk, kan gitu. Tapi yang namanya orang tua kan mereka mau yang safe ya. Dan mungkin definisi sukses tiap orang juga bisa dibilang berbeda-beda gitu kan. Jadi ya tipikal respon orang tua lah saya rasa masih normal. Jadi berapa lama kamu jualan seperti itu tadi? Jualan sendiri mungkin 6 bulanan aja. 6 bulanan. 6 bulan? Dalam 6 bulan. Lama Habis itu kan itu. kita, karena di situ saya banyak melakukan kesalahan awal-awal. Oke. Jadi saya ketika saya jaga sendiri saya tahu kenapa produknya nggak laku. Kita ngobrol sama customer, kok nggak beli? Rasanya kemanisan. Oh tunggu dulu, ini produk gagal ini ya? Dulu awal-awal gagal, banyak nggak lakunya. Oke. Gitu. Ya terus apa? Jadi dari Pengalaman produk, lo? jadi saya tahu ini nggak laku kenapa? Rasanya nggak enak, porsinya kekecilan. Saya kan tinggal di Jakarta. Saya kira 10.000 tuh semua orang udah pasti beli. Ya ternyata enggak, mereka masih mikir. Mereka mikir kualitas, mereka mikir porsi. Oh jadi porsi kualitas penting sekali gitu. Terus banyak juga cara selling, hospitality. Jadi kasir kan ada ininya juga ya, ada caranya gitu kan. Jadi mungkin 6 bulan pertama tuh saya baru bener-bener dapat real life lesson tentang F&B, bisa dibilang riset market lah gitu.
Itu harga untuk riset tadi ya. Riset, betul. Nah tapi kan waktu itu kalau nggak salah pandemi itu ya. Iya, betul. Apa yang terjadi dengan bisnismu ini? Kira-kira 2019 Desember saya bangun High Cups. Saya masih ingat betul kita mulai lockdown itu Maret 2020. Tapi saya beruntungnya adalah di saat 2020 itu, jadi High Cups itu kan memang start di luar kota tier 2, tier 3. Tapi saya bukanya di banyak pasar swalayan. Di pasar swalayan ini justru pada saat COVID kan yang tidak tutup. Jadi malah growth kita bagus tuh. 2020 bagus sampai 2021. Jujur waktu di 2021 pun saya waktu itu listed Forbes 30 Under 30 Asia. Itu benar-benar bikin saya jujur jadi sombong sedikit gitu. Jadi saya malah brutally expand sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Jawa Timur. Nah itu saya dapat lesson yang sangat-sangat berat di 2022 awal terutama. Karena ternyata dengan ekspansi yang brutal ini, tapi saya nggak punya sistem accounting yang kuat. Saya nggak punya sistem kasir yang kuat. Saya nggak punya sistem distribusi yang kuat. Jadi bisa berani nyampe sampai Jawa Timur itu bagai mendayung kapal bocor, berat sekali. Jadi saya pun sempat ada momen di mana di 2022 awal itu saya banyak tutup sekitar 30 toko. Tapi akhirnya kita mulai masuk ke Jabodetabek itu di 2022 Agustus tuh saya ingat gitu. Dan sekarang kita strengthen our bases di Jabodetabek area dulu gitu. Perempuan mau berumah tangga dan berkarya itu juga boleh, bahwa perempuan boleh bermimpi, boleh berambisi, itu sama sekali tidak melawan kodrat ataupun tradisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.